sekali, Nona. Terima kasih. Tapi Anda tidak perlu terburu-buru, Nona. Saya tidak tahu bagaimana saya harus minta maaf karena telah membiarkan Anda menunggu. Saya sedang sibuk. Maukah Anda memaafkan saya, Nona? Anda tak perlu meminta maaf, Tuan. Tak apa? Maafkan saya. Anda dapat mencari rumah saya dengan mudah. Tentu saja, Tuan. Lagi pula saya telah menanyakannya. Ternyata semua orang mengenal Anda, Tuan. Oh iya, Nona. Saya sudah 30 tahun tinggal di kota ini. Anda belum lama tinggal di sini. Bagaimana keadaan di sini menurut Anda, Nona? Saya merasa betah tinggal di sini, Tuan. Kotanya bagus, menyenangkan. Ada sekolah, ada taman-taman yang indah. Ada toko-toko yang bagus, ada jalan, dan juga jalanan yang diapit oleh pepohonan. Benar sekali, Nona. Tapi rasanya saya juga ingin tinggal di kota lain. Ya, seperti Paris misalnya, atau Bordeaux. Anda suka Bordeaux, Tuan? Entahlah, Nona. Saya belum pernah ke sana. Atau mungkin Anda pernah ke Paris? Paris? Tentu saja belum, Nona. Nona, tetapi kalau boleh, dapatkah Anda mengatakan Paris itu ibu kota negeri mana, Nona? Paris tentunya ibu kota Perancis, Tuan. Hebat sekali, Nona. Nona, terimalah ucapan selamat saya. Rupanya Anda sangat hafal. Saya tidak hafal semuanya, Tuan. Saya tidak bisa menghafal dengan begitu mudah. Alangkah sukarnya. Anda tidak perlu berkecil hati, Nona. Akan Anda lihat nanti, segalanya akan berjalan dengan lancar. Hari ini cuacanya baik. Atau lebih baik dikatakan, hari ini cuacanya tidak begitu baik. Namun, betapapun juga, yang paling penting, hari ini cuacanya tidak buruk. Dan, tidak ada hujan. Itu akan sangat aneh ya, Tuan. Sebab sekarang musim panas. Maafkan saya, Nona, sebab saya juga mau berkata begitu. Tetapi Anda harus belajar bahwa segalanya bisa saja terjadi, Nona. Bisa jadi juga, Tuan. Ya, kita tidak punya kepastian di dunia ini, Nona. Hujan turun di saat musim dingin. Musim dingin adalah salah satu dari keempat musim. Lalu, musim ketiga lainnya ialah musim semi. Dan sesudah musim semi, itu ada musim panas. Dan sesudah musim panas, itu ada musim... Kedengarannya hampir sama dengan guntur, Nona. Iya, musim gugur. Ya, Nona. Tepat sekali. Saya yakin Anda akan menjadi murid yang baik. Bukankah saya menguasai musim keempat itu, Tuan? Ya, tentu saja, Nona. Anda hampir menguasainya. Dan Anda akan menghafalkan musim yang keempat itu dengan mudah sekali. Seperti saya, Nona. Alangkah sukarnya. Tidak, Nona. Anda akan menghafalkannya dengan sedikit usaha. Akan Anda lihat nanti segalanya akan beres, Nona. Anda harus yakin akan hal itu. Saya ingin sekali, Tuan. Saya ini gemar belajar, Tuan. Orang tua saya juga ingin agar saya memperdalam pengetahuan saya. Mereka juga berpendapat bahwa betapapun juga mendalamnya, kurang cukup memadai untuk zaman kita.
ini. Kan begitu rumit. Tapi untung bagi saya, Tuan, orang tua saya cukup beradab. Mereka mampu menunjang usaha dan pendidikan lanjutan saya. Oh, dan Anda mau mendaftarkan diri untuk Secepat-cepatnya melanjutkan ujian doktoral persamaan yang akan datang dalam waktu 3 minggu. Anda sudah lulus ujian persiapan? Tentu saja, Tuan. Saya ini telah lulus ujian persiapan dalam bidang pengetahuan dan juga sastra. Oh, Nona, hebat sekali. Kalau begitu, Anda sudah sangat berhasil, Nona. Bahkan terlalu berhasil untuk usia Anda. Dan ujian doktoral apa yang ingin Anda capai? Ilmu pengetahuan atau filsafat biasa, Nona? Kalau mungkin menurut Anda, Tuan, Ya, orang tua saya ingin agar saya dalam waktu singkat mencapai tingkat doktoral dalam bidang umum, Tuan. bidang umum. Oh, Nona, Anda betul-betul bersemangat. Kita harus berusaha sebaik-baiknya, Nona. Lagi pula, Anda sudah cepat dewasa dalam usia muda Anda. Tuan. Nona, kalau Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Tentu saja, Tuan. Saya sudah siap. Kalau begitu, silakan Anda duduk. Di sebelah sini, Nona. Ya. Nona, Ya, tidak keberatankah Anda kalau saya duduk di depan muka Anda? tentu saja tidak, Tuan. Silahkan. Terima kasih. Nona, Ya, apakah Anda membawa buku-buku dan buku tulis Anda? tentu saja, Tuan. Semua yang kita perlukan sudah ada di sini. Bagus sekali, Nona. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Tentu saja, Tuan. Saya sudah siap untuk melayani Anda. Layani saya? Oh, Nona. Saya juga sudah siap untuk melayani Anda. Terserahlah, Nona. Kalau begitu, saya akan menguji Anda dengan singkat, Nona, mengenai pengetahuan apa yang sudah Anda miliki dan Anda kuasai. Ya, agar kita dapat menentukan jalan mana yang bagusnya kita tempuh, Nona. Katakanlah, bagaimana pendapat Anda mengenai bentuk zaman? Sangat kabur dan begitu kacau. Baiklah, Nona. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Sebentar. sebagai sebuah metode daripada ilmu pengetahuan. Ini juga suatu terapi. Mary, apakah kau sudah selesai? Sudah, Tuan. Saya
aku tahu masalah ini. Baik, Tuan. Tetapi Anda jangan mengatakan bahwa saya telah tidak memperingatkan Anda. Mary, kita sama-sama maklum akan hal itu. Terserah, Tuan. Nona, maafkan saya atas gangguan yang gila tadi ya. Anda harus memaafkan dia. Dia selalu saja takut kalau saya menjadi terlalu letih. Dia mencemaskan kesehatan saya, Nona. Ah, tak ada yang perlu dimaafkan, Tuan. Itu membuktikan bahwa perhatian sangat besar kepada Anda. Pegawai yang baik jarang sekali loh dijumpai di zaman sekarang. Tetapi dia terlalu melebih-lebihkan persoalannya, Nona. Kecemasannya tidak beralasan. Nona, mari kita lanjutkan pekerjaan kita kepada ilmu hidup. Baik, Tuan. Saya akan mengikuti Anda. Sementara Anda tetap duduk. Oh, seperti Anda. Bagus sekali, Nona. Mari kita mulai berhitung sekarang. Baik, Tuan. Tidak keberatankah Anda untuk mengatakan kepada saya? Tidak, Tuan. Silahkan. Berapa 1 ditambah 1? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nona, rupanya Anda sudah sangat maju dengan pelajaran Anda. Saya yakin Anda tidak akan mengalami kesulitan dengan pelajaran Anda. Dan Anda tidak akan mengalami kesulitan dengan ujian doktoral umum Anda, Nona. Saya sangat senang sekali, Tuan. Apalagi setelah ada yang mengatakannya sekarang. Mari kita lanjutkan ke soal-soal berikut. Berapa 2 ditambah 1? 3, Oh, 3 ditambah 1? 4, 4 ditambah 1? 5, 5 ditambah 1? 6, 6 ditambah 1? 7, 7 ditambah 1? 8. 7 ditambah 1? Tentu saja 8, Tuan. Jawaban yang bagus, Nona. 7 ditambah 1? 8. Jawaban yang bagus. 7 ditambah 1? 8. Dan kadang-kadang 9. Hebat sekali, Nona. Jawaban yang hebat. Tak ada gunanya kalau kita teruskan akan hal ini, Nona. Anda sangat pintar dalam menjumlah. Sekarang, mari kita mengurangi. Kalau Anda tidak letih, Nona, katakanlah berapa 4 dikurang 3? 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 yaitu 7, Tuan. Maafkan saya, Nona. Saya harus menyangkal Anda. 4 dikurangi 3 tidak sama dengan 7, Nona. Anda telah mengacaukannya. 4 ditambah 3 ialah 7. 4 dikurangi 3 tidak sama dengan 7, Nona. Ini bukan menjumlah, melainkan mengurangi. Iya, Tuan. Iya. 4 kurang 3 sama dengan berapa?
kita harus tahu membatasi diri kita. Kalau begitu, silahkan Anda berhitung. 1, 2, dan sesudah 2, oh, 3, 4. Angka manakah yang lebih besar, Nona? 3 atau 4? Antara 3 atau 4, manakah yang lebih besar? Lebih besar dalam hal apa, Tuan? Ada angka-angka yang lebih kecil dan ada angka-angka yang lebih besar. Yang lebih besar mengandung lebih banyak satuan dari yang lebih kecil. Dari angka-angka yang lebih kecil, Setidaknya, angka-angka yang kecil itu memiliki satuan yang lebih kecil. Kalau angka itu sangat kecil, maka bisa terjadi bahwa angka-angka kecil itu memiliki lebih banyak satuan dari angka-angka yang lebih besar. tapi Tuan, apakah dalam soal itu bisa saja terjadi bahwa angka-angka yang lebih kecil itu lebih besar daripada angka-angka yang lebih besar? Kita jangan mempersoalkannya dulu, Nona. Dengan begitu, kita akan bertindak lebih jauh. Nona, Anda harus tahu bahwa di sini hanya ada angka-angka. Ya, untuk memudahkan pekerjaan kita, marilah kita menggambarkannya secara sederhana bahwa di sini hanya ada angka-angka genap. Dan angka-angka yang memiliki satuan angka genap yang terbanyak adalah angka yang terbesar. Oh, jadi yang memiliki angka yang terbanyak adalah yang terbesar, Tuan. Iya, saya mengerti. Anda telah menghubungkan kualitas dengan kuantitas. Itu terlalu teoritis, Nona. Anda tidak perlu merisaukannya. Mari kita mengambil contoh, Nona. Kita punya angka 3 dan angka 4. Kedua-duanya memiliki satuan angka genap. Nah, angka manakah yang terbesar? Angka yang paling kecil atau angka yang paling besar? Maafkan saya, Tuan. Apakah yang Anda maksudkan dengan angka yang lebih besar? Apakah itu angka yang kurang kecil dari yang lainnya? Tepat sekali, Nona. Rupanya Anda dapat mengerti saya dengan baik sekali. Kalau begitu 4, Tuan. 4 bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih kecil. Lebih besar maksud saya, Tuan. Begitu. Tepat sekali, Nona. Sekarang ada berapakah satuan-satuannya? Antara 3 dan 4 atau antara 4 dan 3? Kalau Anda lebih suka mengatakannya begitu. Antara 3 dan 4 tidak ada satuan-satuannya, Tuan. 4 langsung menyusul sesudah 3. Antara 3 dan 4 tidak ada apa-apanya. Saya telah tidak mengatakan
kita bukan hanya menggabungkan, tetapi kita juga harus menguraikan. Begitulah hidup, Nona. Itulah filsafat, itulah ilmu pengetahuan, itulah kemajuan peradaban, Nona. Iya, Tuan. Mari kita kembali lagi ke soal korek api. Lihat baik-baik, Nona. Ada 4 korek api. Lihat baik-baik. Ada 4. Kalau saya ambil 1, berapa korek api yang masih tinggal? Saya tidak tahu, Tuan. Coba renungkanlah, Nona. Saya akui bahwa ini tidak mudah. Tapi Anda cukup cerdas untuk berpikir dan mengerti. Bagaimana? Saya tidak mengerti, Tuan. Saya tidak tahu. Nona, mari kita mengambil contoh yang lebih sederhana. Misalkan Anda punya 2 hidung. Lalu kemudian saya merenggutkannya 1. Berapa hidung Anda? Tidak satu pun. Kenapa tidak 1 pun, Nona? Ya justru karena Anda tidak merenggutnya, Tuan. Maka saya masih memiliki 1. Kalau Anda merenggutnya, berarti saya tidak memilikinya. Anda salah menafsirkan contoh, Nona. Anggap saja Anda punya 1 telinga. Lalu, Lalu kemudian saya beri Anda 1 telinga lagi. Berapa semuanya? 2 telinga. Bagus. Kalau saya beri Anda 1 lagi, berapa telinga Anda semuanya? 3 telinga. Oh, dan kemudian saya ambil 1 telinga Anda. Jadi berapa telinga Anda, Nona? 2 telinga. Oh, bagus sekali, Nona. Bagus. Selanjutnya saya ambil 1 lagi telinga Anda. Jadi tinggal berapa telinga Anda, Nona? 2. Tidak, Nona. Anda masih punya 2. Lalu saya ambil 1. Saya makan telinga Anda 1. Jadi berapa telinga Anda? 2 telinga. Saya makan telinga Anda 1. 1, Nona. 1. 1. 1. 1. Tidak. Contoh ini tidak cukup meyakinkan. Anda mendengarkan, Nona? Anda punya 10 jari. Oh, bagus sekali, Nona. Iya, baiklah. Jadi Anda punya 10 jari. Iya, Tuan. Berapa semuanya? Kalau tadinya Anda sudah punya 5 jari. 10, Tuan. Itu tidak benar, Nona. Benar, Tuan. Kata saya tidak. Saya baru mengatakan saya memiliki 10 jari. Segera sesudah itu, saya juga mengatakan bahwa Anda punya 5 jari. Jari saya bukan 5, Tuan. 10. Mari kita tinggalkan dulu soal ini. Nona, mari kita membatasi diri kita dengan angka 1 sampai 5 untuk mengurangi. Saya akan menjelaskannya pada Anda. Anda akan segera mengerti. Sebentar, Nona.
menghitung sebuah garis, 2 garis, 3 garis, kemudian 4 garis, lalu 5 garis. 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis, 5 garis. Ini merupakan angka-angka. Kalau kita menghitung garis-garis ini, maka setiap garis ini merupakan suatu satuan nona. Apa kata saya? Suatu satuan nona? Apa kata saya? Atau angka-angka, atau jumlah-jumlah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan dasar dari hitungan. Suatu satuan adalah angka-angka, jumlah-jumlah, satuan-satuan. Dan akhirnya semuanya itu merupakan bagian dari ilmu hitung. Oh, iya Tuan, benar. Iya. Terima kasih Tuan. Nona, kalau Anda tidak keberatan dengan menggunakan satuan-satuan ini, Anda harus menjumlah dan mengurangi. Suatu satuan adalah angka-angka, jumlah-jumlah, garis-garis, satuan-satuan. Terserah kalau Anda mau mengatakannya begitu. Lalu, Kita dapat mengurangi 2 satuan dari 3 satuan. ya, Tapi Tuan, dapatkah kita mengurangi 2-2an dari 3-3an? Atau 2 angka dari 1 jumlah? Atau 3 jumlah dari 1 satuan? tidak Nona. Mengapa tidak Tuan? Ya justru karena itu. Iya, mengapa tidak Tuan? Ya, Apa karena ini semua sama dengan yang lainnya? ya begitulah Nona. Soalnya tidak akan tambah jadi jelas. Iya, hanya bisa dipahami dengan pemikiran ilmu pasti. Kita mempunyainya atau tidak mempunyainya. Sayang sekali. Dengarkanlah Nona, kalau Anda ternyata tidak mampu memahami prinsip-prinsip ini, tipe-tipe dasar ilmu hitungan ini, Anda tidak akan bisa mengerjakan perhitungan seorang politeknikus dengan seksama. Dan orang tidak akan menyuruh Anda untuk mengikuti pendidikan di sekolah politeknik atau di kelas persiapan tingkat tertinggi. Saya akui Nona, ini tidak mudah. Soalnya sangat abstrak. Tetapi kalau Anda belum betul-betul memahami dasarnya, bagaimana mungkin Anda dapat menghitung di luar kepala yang merupakan syarat paling enteng dari seorang insinyur berkemampuan sedang. Ya, berapa misalnya 3.355.998.251 dikalikan dengan 5.162.303. 19.392.864.264.508. Tidak, Nona. Salah saya kira. Mestinya 19.264.264.219.164.509. Tidak Tuan, 508. Oh, iya. Hasil Anda benar, Nona. Triliun, kuadriliun, triliun, miliar, juta, 164, 508. Oh, Nona, bagaimana Anda bisa tahu hasilnya, Nona? Sedangkan Anda sedikit tidak memahami pengertian-pengertian dasar dari pemikiran ilmu hitung. Itu sangat mudah. Sebab saya tidak mempercayai akal saya, Tuan. Maka saya hafal saja hasil-hasil yang mungkin terjadi dari perkalian-perkalian yang mungkin. Luar biasa.
saya tidak memuji Anda. Dalam ilmu pasti, teristimewa dalam ilmu hitung. Dalam ilmu hitung, kita harus menghitung. Yang masuk hitungan ialah pengertiannya yang terutama. Melalui pemikiran ilmu pasti yang dilakukan secara induktif dan deduktif sekaligus, Anda harus mencari hasil-hasil ini sebagaimana setiap hasil lainnya. Ilmu pasti adalah musuh yang gigih dari ingatan, yang berfaedah di satu pihak, tapi sangat mencelakakan kalau kita berbicara secara ilmu hitung. Jadi saya belum merasa puas, Nona. Kita belum mendapatkan kemajuan. Jadi kita belum mendapatkan kemajuan sama sekali. Iya, Tuan. Kita tinggalkan dulu soal-soal ini, Nona. Mari kita lanjutkan ke latihan-latihan yang lain. Sekali, Nona, kita belum mendapatkan kemajuan dalam ilmu pasti. Luar biasa, Tuan. Nona, saya takut Anda tidak bisa mencatatkan diri Anda untuk ujian lokal umum Anda. Sayang sekali. Ya, kecuali kalau Anda Mary, jangan mengganggu. Mengapa kau turut campur, Mary? Ini urusanku. Pergilah ke dapur, kecucian kamu. Pergi. Cepat. Nona, kita akan mencoba untuk mempersiapkan Anda. Setidak-tidaknya untuk sebagian. Wah, Mary, jangan mengganggu. Jangan ganggu. Apa maksudmu, Mary? Nona, jadi saya akan mencoba untuk mendidik Anda. Kalau Anda masih bermaksud mencatatkan diri untuk sebagian dari mata ujian itu. Iya, Tuan. Pengertian-pengertian dasar dari ilmu pengetahuan bahasa dan ilmu bahasa perbandingan. Tidak, Tuan, tidak. Tolong, jangan. Mary, kau keterlaluan. Tuan, tolong jangan ilmu pengetahuan bahasa. Ilmu pengetahuan bahasa akan menjurus kepada binatang buas. Kepada binatang buas? Aneh juga. Kau keterlaluan. Kenyang. Baik, Tuan. Tetapi Anda jangan mengatakan bahwa saya telah tidak memperingatkan Anda. Ilmu pengetahuan bahasa akan menjurus kepada binatang buas. Saya sudah dewasa, Mary. Iya, Tuan. Terserah, Tuan. Mari kita teruskan, Nona. Iya, Tuan. Jadi, saya ingin Anda betul-betul memperhatikan kuliah saya. Anda harus siap menghadapi segalanya. Iya, Tuan. Ini tergantung, Nona. Apakah Anda dalam waktu 15 menit mampu memahami pengertian-pengertian dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan bahasa? Dalam perbandingannya dengan bahasa, dalam perbandingannya dengan bahasa Spanyol baru. Oh, iya, Tuan. Diam! Apa artinya itu? Maafkan saya, Tuan.
juga dalam beberapa segi bahasa Turki yang lebih bersifat serumpun dengan bahasa Yunani, yang seluruhnya masuk akal kalau dilihat dari keadaannya bahwa Turki merupakan negara tetangga dari Yunani, dan bahwa Yunani lebih dekat dengan Turki dibandingkan Anda dengan saya. Ini semua hanya sekedar untuk ilustrasi Nona akan adanya hukum bahasa yang penting yang jumlahnya lebih dari satu. Menurut geografi dan filologi masih termasuk satu keluarga. Di sini Anda dapat membuat catatan Nona. Iya, Tuan. Apa yang membedakan sesama bahasa Spanyol baru ini beserta idiomnya dengan kelompok-kelompok bahasa lainnya, seperti kelompok-kelompok bahasa-bahasa Austria dan kelompok bahasa-bahasa Austria baru atau Habsburg, seperti kelompok-kelompok Esperanto, Helvetia, Moldavia, Swiss, Andorra, Baskia, Pola, Basket, dan juga beberapa kelompok bahasa diplomatik dan teknik. Apa yang membedakannya? Kata saya ialah persamaannya yang menyolok, yang membuat kita sukar membedakan yang satu dengan yang lainnya. Saya berbicara mengenai bahasa Spanyol, di antaranya di mana orang telah berhasil membedakannya juga berkat ciri-cirinya yang berbeda, yang merupakan bukti-bukti yang tak terbantah dari persamaannya yang luar biasa, yang membuat asal-usulnya yang sama itu tak bisa dibantah lagi, dan yang telah sekaligus membedakan masing-masing bahasa itu secara hakiki karena dipertahankannya ciri-ciri khas yang saya sebutkan tadi. Oh, iya, Tuan. Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam soal-soal yang umum. Baik, Tuan. Iya, Tuan. Bunyi-bunyi itu, Nona, dalam terbangnya harus ditangkap pada sayap-sayapnya, supaya ia jangan masuk ke dalam telinga orang-orang tuli. Sesudah itu, kalau Anda memutuskan untuk melafazkannya, maka dianjurkan sekali, kalau mungkin, agar Anda mengangkat tinggi-tinggi leher dan dagu Anda dan berdiri di atas jari Anda. Lihat. Iya, Tuan. Diam. Tutup mulut Anda dan jangan potong pembicaraan saya. Dan kemudian Anda keluarkan bunyi-bunyi yang sangat tinggi itu, yang karena oleh arus udara hangat yang lebih ringan dari udara sekitar akan terbang dan terbang tanpa harus masuk ke dalam telinga orang-orang tua yang merupakan curang kuburan dari kekayaan bunyi. Kalau Anda mengeluarkan berbagai bunyi dalam irama yang dipercepat, maka bunyi yang satu secara otomatis akan erat-erat berpegang pada bunyi yang lainnya, sehingga merupakan suku-suku kata dan kata-kata, bahkan juga kalimat-kalimat. Artinya, kelompok-kelompok yang sedikit banyak punya arti penting. Kumpulan-kumpulan bunyi yang tidak masuk akal dari setiap kali, justru karenanya mampu bertahan tinggi di udara. Dan kata-kata yang telah dimuati oleh arti itu, diberati oleh pengertian itu, berjatuhan, mati untuk selamanya, runtuh. Dalam telinga orang-orang tuli.
teruskan. Kesimpulannya Nona, untuk mengucapkan sesuatu kita memerlukan waktu bertahun-tahun. Berkat ilmu pengetahuan ini, kita dapat mempelajarinya dalam beberapa menit saja. Jadi, untuk mengeluarkan kata-kata, bunyi-bunyi, atau apa saja yang Anda kehendaki dari mulut Anda, maka Anda harus tanpa kenal ampun memeras udara dari dalam paru-paru Anda, yang kemudian udara-udara itu menggelincir sepanjang pita-pita suara Anda yang seperti harpa atau dedaunan dalam angin, menggigil, bergoyang, bergetar, atau bergarau, atau mendesah, atau mengeriput, atau bersiul. Menggerakkan semuanya. Lidah, anak lidah, langit-langit, gigi. Saya sakit gigi. Bibir. Dan akhirnya semua kata itu keluar melalui hidung, mulut, telinga, lubang kulit, dan menyeret semua anggota yang telah kita sebutkan tadi. Direbutkan dari akar-akarnya dalam penerbangannya yang gagah perkasa, yang secara tidak tepat oleh kita disebut suara, yang kemudian beralih menjadi lagu atau berubah menjadi suatu badai simfoni yang mengerikan dengan iringan-iringan panjang. Bunga-bungaan yang sifatnya sangat berbeda-beda, suku seni bunyi, huruf-huruf bibir, huruf-huruf gigi, huruf-huruf demam, huruf-huruf langit-langit, dan yang lain-lainnya, yang kadang-kadang membelai dan kadang-kadang ketir atau dengan kekerasan. Iya Tuhan, saya sakit gigi. Mari kita teruskan. Mari kita teruskan. Mengenai bahasa-bahasa Spanyol baru ini, bahasa-bahasa ini sebagai orang tua memiliki ikatan keluarga yang dekat satu sama lain, sehingga kita dapat menganggapnya sebagai saudara-saudara sepupu perempuan. Mereka punya pokok yang sama, bahasa Spanyol dengan sangat tajam. Karena begitu sukar dipisahkan, karenanya kita memerlukan pengucapan yang baik. Kita harus menghindari salah ucapan. Ucapan yang jelek bisa mengacaukan. Dalam hal ini, perkenankanlah saya menceritakan kenangan-kenangan pribadi saya. Waktu saya masih kecil sekali, masih seorang anak hampir, saya harus masuk dinas militer ketika itu. Dalam resimen saya punya kawan, seorang Vicomte yang sangat sukar mengucapkan honor. Saya tidak akan minum air. Dia mengucapkan fonten. Saya tidak akan minum air. Dia mengucapkan hilaf. Dia mengucapkan falstaf yang seharusnya fulus. Dia mengucapkan fil yang seharusnya dia mengucapkan fulus yang seharusnya filsuf. Dia mengucapkan vivi fin fava yang seharusnya vivi von fava. Dia mengucapkan Filipe yang seharusnya Philip. Dia mengucapkan filsafat yang seharusnya filsafat. Dia mengucapkan Februari yang seharusnya Februari. Dia mengucapkan March, April yang seharusnya Maret, April. Dia mengucapkan Chef dari Hat yang seharusnya Chef dari Head. Dia mengucapkan Paul de Date yang seharusnya Paul de Date.
sebagainya, yang seharusnya dan sebagainya, dan sebagainya, yang seharusnya dan sebagainya. Tapi dia bisa menyembunyikan kekurangannya itu dengan baik. Berkat dasi-dasinya sehingga tidak seorang pun yang tahu akan kekurangannya itu. Ya Tuhan, saya sakit gigi. Mari kita teruskan. Untuk lebih dapat memahaminya, Nona, mari kita tentukan dahulu persamaannya. Agar selanjutnya kita dapat menentukan apa yang membuat bahasa-bahasa itu berbeda. Perbedaan itu tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak diberikan penjelasannya tentangnya. Karenanya, semua kata dalam semua bahasa adalah juga... Oh ya? Saya sakit gigi, Tuhan. Mari kita teruskan. Adalah selalu sama. Seperti halnya semua jalan keluar, semua awalan, semua akhirat, semua akar. Apakah akar-akar dari pangkat keempat? Apakah akar-akar dari pangkat keempat atau pangkat ketiga? Itu tergantung. Saya sakit gigi. Mari kita teruskan. Untuk sekedar contoh, sekedar ilustrasi, ambillah kata pukul. Dengan apa saya mengambilnya? Dan apa saja asal Anda mengambilnya. Tetapi yang paling penting, jangan potong pembicaraan saya. Saya sakit gigi, Tuhan. Mari kita teruskan. Kata saya, mari kita teruskan. Jadi, ambillah kata pukul. Sudah. Ya, sudah. Gigi saya. Kata pukul adalah akar dari pukulan. Kata ini juga terdapat dalam terpukul. An adalah akhirat dan ter adalah awalan. Kita menyebutnya begitu karena kita tidak bisa mengubahnya. Ya Nona, ia tidak mau berubah. Saya sakit gigi, Tuhan. Mari kita teruskan. Anda juga bisa melihat dalam bahasa Indonesia bahwa keadaannya juga tidak berubah. Ya Nona, Anda tidak bisa mengubahnya. Tidak dalam bahasa Latin, tidak juga dalam bahasa Italia, tidak juga dalam bahasa Rumania, tidak juga dalam bahasa Rumania, juga tidak dalam bahasa Sardonapolitan atau bahasa Sardonapolitan, juga tidak dalam bahasa Spanyol baru, juga tidak dalam bahasa Spanyol, bahkan juga tidak dalam bahasa Timur. Pukul, pukulan, terpukul. Selalu kata yang sama, tidak berubah dengan akar yang sama, awalan yang sama, akhiran yang sama dalam bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi. Apakah kata-kata itu sama dalam semua bahasa? Saya sakit gigi, Tuhan. Mutlak! Bagaimana bisa lain? Tidak-tidaknya artinya selalu sama, susunannya sama, struktur bunyinya pun sama. Tidak hanya untuk kata ini, tetapi untuk semua perkataan yang mungkin dalam semua bahasa. Sebab arti yang sama dalam semua negeri menyatakan dirinya dalam satu-satunya kata yang sama itu, serta kata persamaannya. Dan janganlah Anda merengek mengenai gigi Anda itu. Saya sakit gigi, Tuhan. Mari kita teruskan. Kata saya, mari kita teruskan. Nona, misalnya, bagaimana
kakek saya yang berbangsa Asia. Mari kita teruskan kata-kata sekarang. Dalam bahasa Belanda. Bahwa saya harus mengatakan dalam bahasa Belanda. Bunga mawar nenek saya. Sama kuningnya dengan kakek saya yang berbangsa Asia. Iya, bahwa saya harus mengatakannya begini. Bunga mawar. Tuan, apa bahasa Belandanya untuk kata nenek? Dalam bahasa Belanda, nenek. Nenek, saya sama kuningnya. Tuan, apakah kuning bahasa Belanda? Ya, Nona, betul. Sama kuningnya dengan kakek saya jika dia sedang marah. Bukan, Nona. Yang berbangsa Iya, saya sakit gigi. Tepat sekali, Nona. Saya sakit. Gigi! Sayang sekali, Nona. Kita akan terjemahkan kalimat yang sama itu ke dalam bahasa Spanyol baru. Dalam bahasa Spanyol menjadi bunga mawar nenek saya sama kuningnya dengan kakek saya yang berbangsa Asia. Bukan, Nona. Salah. Dan dalam bahasa Spanyol menjadi bunga mawar nenek saya sama kuningnya dengan kakek saya yang berbangsa Asia. Bukan, Nona. Salah. Terbalik. Anda menggunakan bahasa Spanyol yang seharusnya bahasa Spanyol baru. Dan Anda menggunakan bahasa Spanyol baru yang seharusnya bahasa Spanyol. Bukan, Nona. Terbalik. Saya sakit gigi. Anda kacau mukanya. Anda yang telah membuat saya kacau, Nona. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Buatlah catatan. Saya akan menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Spanyol. Sesudah itu ke dalam bahasa Spanyol baru. Dan akhirnya ke dalam bahasa Latin. Dan kemudian Anda akan menirukannya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik, Nona. Persamaannya sama betul. Persamaannya banyak sekali. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Saya sakit. Gigi! Mari kita teruskan. Dalam bahasa Spanyol, bunga mawar nenek, saya sama kuningnya dengan kakek saya yang berbangsa Asia. Dalam bahasa Latin, bunga mawar nenek saya sama kuningnya dengan kakek saya yang berbangsa Sia. Anda lihat perbedaannya? Sekarang terjemahkan kalimat yang sama itu ke dalam bahasa Rumania. Apa bahasa Rumanianya untuk bunga mawar? Tentu saja bunga mawar. Bukan bunga mawar, Tuan. Bukan, Nona. Sebab bunga mawar adalah terjemahan bahasa Timur. Untuk kata Belanda, bunga mawar. Dan untuk kata Spanyol, bunga mawar. Mengerti Anda? Dalam bahasa Sardo-Napolitan, bunga mawar. Maafkan saya, Tuan. Bukan main sakitnya gigi saya. Dan saya tidak mengerti apa perbedaannya.
berbeda-beda. Kendati adanya kenyataan bahwa bahasa-bahasa yang berbeda itu memiliki kesamaan watak, saya akan memberikan kuncinya kepada Anda. Ya. Saya sakit gigi. Yang membuat bahasa-bahasa itu berbeda, Nona, bukanlah kata-katanya yang memang seluruhnya sama. Bukan pula susunan kalimatnya yang tidak mengetengahkan perbedaan. Bukan pula irama bahasanya yang membuat bahasa-bahasa itu berbeda. Anda mendengarkan, Nona? Saya sakit gigi. Anda mendengarkan, Nona? Kita jadi marah-marah. Anda mengusik saya, Tuan. Saya sakit gigi. Demi janggut anjing budal kita, dengarkan saya. Silakan, Anda terus, Tuan. Yang membuat bahasa-bahasa itu berbeda dari masing-masing dan dari bahasa Spanyol dengan sangat tajam. Di satu pihak ialah pokoknya, di pihak yang lain ialah Gila apa? hal itu tidak bisa teruraikan, Nona. Ia merupakan sesuatu yang tidak bisa terucapkan, yang baru bisa diketahui setelah sekian lama. Dan itu pun hanya bisa dilakukan dengan pengalaman yang sukar sekali setelah melewati waktu yang sangat lama. Oh ya? Ya, Nona, untuk itu tidak bisa diberikan peraturan-peraturannya. Kita harus berani untuk itu. Yang selain itu tidak ada lagi. Untuk memiliki keberanian itu, kita harus belajar. Belajar. Dan sekali lagi, belajar. Gigi saya sakit. Tetapi ada peraturan-peraturan yang berbeda untuk perkataan yang berbeda dari tiap-tiap bahasa. Tetapi kita tidak dapat mendasarkan pengetahuan kita kepadanya. Sebab itu dapat dikatakan sebuah keistimewaan. Oh ya? Oh, Tuan, saya sakit gigi. Jangan potong pembicaraan saya, Nona. Jangan membuat saya marah. Saya tidak bisa menguasai diri lagi kalau saya sudah marah. Apa kata saya tadi? Oh, ya. Peraturan-peraturan istimewa itu yang merupakan perbedaan yang memudahkan atau perbedaan untuk kemudahan atau mempermudah. Kalau Anda lebih suka mengatakannya begitu, Nona. Saya ulangi, kalau Anda lebih suka mengatakannya begitu, sebab Anda sudah tidak mendengarkan saya lagi. Saya sakit gigi, Tuan. Jadi, kata saya tadi, dalam ucapan-ucapan tertentu, dalam pemakaian bahasa-bahasa secara umum, kata-kata tertentu dari tiap-tiap bahasa memiliki perbedaan. Sedemikian rupa, sehingga dalam hal itu bahasa-bahasa yang dipakainya jelas lebih mudah diketahui. Saya akan berikan contoh salah satu ungkapan bahasa Spanyol yang termasyhur di mana. Tanah air saya ialah Spanyol baru. Dan dalam bahasa Italia menjadi tanah air saya ialah Spanyol baru. bukan, Nona. Tanah air saya ialah Italia. Sekarang katakanlah kepada saya, Nona, melalui deduksi yang sederhana, bagaimana Anda mengatakan Italia dalam bahasa Belanda?
air saya ialah timur. Timur dalam bahasa Portugis ialah Portugal. Ungkapan dalam bahasa timur tanah air saya ialah timur dalam bahasa yang diterjemahkan sebagai berikut. Tanah air saya ialah Portugal dan seharusnya saya saja. Gigi Anda itu akan segeranya saya cabut, Nona. Sekarang masih ada satu contoh kata ibu kota bergantung kepada yang kita pakai. Mengandung arti lain di dalamnya. Maksudnya begini. Kalau seorang Spanyol mengatakan, saya tinggal di ibu kota, maka kata ibu kota ini memiliki arti yang sama sekali berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh orang Portugal ketika ia sama-sama mengatakan, saya tinggal di ibu kota. Atas dasar-dasar yang kuat ini, demikian pula halnya dengan orang Prancis. Orang Spanyol baru, orang Italia, orang Belanda, orang Rumania, orang Latin, orang Sardonapolitan. Setelah Anda mendengar Nona, maka yang dimaksudkan ialah Anda bersetan. Setelah Anda mendengar perkataan, saya tinggal di ibu kota, maka Anda harus dengan segera dan dengan mudah mengetahui apa itu bahasa Spanyol atau bahasa Spanyol baru, bahasa Belanda, bahasa Italia, bahasa Rumania, atau bahasa Latin. Sebab sepenuhnya Anda dapat menerka ibu kotanya yang akan segera diingat oleh orang-orang yang mengucapkan kalimat itu pada saat yang sama ketika ia mengucapkannya. Saya kira hanya ini contoh-contoh cermat yang bisa saya berikan kepada Anda. Gigi saya! Diamlah! Atau saya pukul kepala Anda. Kepala! Jangan membuat kepala! Bagaimana saya harus menyebutnya? Yang paling paradoksal. Oh, ya, itu kata yang tepat. Apa yang tepat? Apa yang paling paradoksal dari segerombolan manusia yang tidak memiliki tempat berpijak sama sekali mengucapkan bahasa yang berbeda ini? Apa kata saya tadi? Mengucapkan bahasa yang berbeda. Jadi, apa kata saya tadi? Anda beruntung, Nona. Rakyat jelata mengucapkan bahasa Spanyol yang tergelimang kata-kata bahasa Spanyol baru yang tidak didengarkan oleh mereka karena mereka mengira sedang berbicara bahasa Latin. Yang bergelimang dengan kata-kata bahasa Timur karena mereka mengira sedang berbicara bahasa Rumania. Atau bahasa Spanyol baru karena mereka mengira sedang berbicara bahasa Sardonapolitan atau bahasa Spanyol. Mengerti Anda? Iya. Apalagi yang akan Anda kehendaki? Jangan kurang ajar, manis. Awas! Titik puncaknya, Nona, ialah bahwa dalam percakapan-percakapan tertentu dengan seorang Belanda yang tidak mengerti Spanyol, barang sepatah pun
saya sakit. Namun orang Belanda ini dapat menangkapnya dengan baik, seolah-olah bahasanya sendiri. Dan orang Belanda ini akan dijawab dalam bahasa Belanda, "Saya juga Tuan, limpah saya sakit." Dan orang-orang Spanyol ini dapat menangkapnya seolah-olah bahasanya sendiri. Dan mereka bukannya berbicara bahasa Spanyol atau bahasa Belanda, melainkan bahasa Latin menurut gaya bahasa Spanyol baru. Paha Anda harus diam, Nona. Dan janganlah kedua kaki Anda menendang-nendang juga. Apa sebabnya? Maka rakyat jelata tanpa mengetahui bahasa yang dipakainya atau tanpa mempercayai bahasa yang dipakainya itu berlainan bisa saling mengerti. Tolong, saya juga bertanya-tanya dalam hati. Itu cuma salah satu kenyataan yang tidak bisa diungkapkan oleh pengalaman-pengalaman kasar rakyat. Jangan dikacaukan. Suatu omong kosong, suatu paradoks, suatu keisengan dari kodrat manusia ialah naluri. Sederhana sekali dalam satu kata yang telah mempermainkan kita di sini. Daripada menangkap lalat Nona, dengan segala kesukaran saya harus mengatakannya kepada Anda. Alangkah baiknya Anda menyimak saya dengan lebih baik. Saya tidak akan mencatatkan diri Anda untuk menempuh sebagian dari mata ujian doktoral persamaan. Saya telah lulus untuk itu lama berselang, dan saya telah lulus untuk ujian doktoral lengkap dan pulsupra totalum saya. Tidakkah Anda lihat apa yang saya lakukan ini semata-mata demi kebaikan Anda, Nona? Saya sakit gigi. Anda tidak terdidik dengan baik, Nona. Tapi ini tidak akan lewat begitu saja. Tidak akan lewat. Tidak akan lewat begitu saja. Saya mengenalkan Anda dengan... Untuk membedakan bahasa-bahasa yang berbeda itu, seperti kata saya tadi, tidak ada yang lebih baik lagi selain daripada praktek. Mari kita teruskan selangkah demi selangkah. Saya akan mengajarkan Anda semua terjemahan perkataan pisau lipat. Terserah. Akhirnya. Mary! Dia tidak datang. Mary! Akulah yang memerintah di sini, Mary. Mengerti? Dia itu tidak mengerti apa-apa, Mary. Dia tidak mengerti apa-apa. Jangan gusar, Tuan. Anda harus berhati-hati dengan bagian akhirnya. Atau Anda akan menebusnya dengan mahal. Dengan mahal sekali. Saya bisa menghentikannya pada waktu yang tepat, Anda Mary. selalu berkata begitu, Tuan. Saya hanya ingin melihat buktinya barang satu kali. Saya sakit gigi. Anda
satu-satunya. Tetapi kita akan mencobanya untuk melayani semua bahasa. Saya kira tidak cukup Anda mengatakan pisau lipat dalam semua bahasa sambil melihat ke benda ini dengan jarak yang sangat dekat dan dengan sangat tajam. Perhatikan baik-baik, Nona. Sambil Anda membayangkan berasal dari bahasanya yang Anda ucapkan. Saya sakit gigi, Tuan. Katakanlah, Nona. Pisau seperti pisau. Lipat seperti lipat. Lihatlah, Nona. Lihatlah dengan kaku. Pisau apakah itu? Pisau Belanda, Italia, Spanyol? Itu tidak ada hubungannya dengan soal kita, Nona. Itu tidak penting. Katakanlah pisau. Pisau. Lipat. Lipat. Lihatlah, Nona. Sekali lagi. Lihatlah. Cukup. Kepala. Lagi pula saya sakit gigi. Sakit kaki. Sakit telinga. Pisau lipat. Pisau lipat. Pisau lipat. Pisau lipat. Telinga saya sakit. Bukan main suara Anda. Pisau lipat. Pisau lipat. Pisau lipat. Pisau lipat. Suara Anda lah. Telinga saya sakit. Seluruh tubuh saya sakit. Saya akan segera memotongnya, Nona. Telinga-telinga Anda itu. Sehingga Anda tidak merasakan sakit lagi. Menyakiti saya, Tuan. Pisau lipat. Pisau lipat. Bisa. Lipat. Tidak. Kepala saya sakit. Mata saya sakit. Pisau lipat. Bisa. Tidak. Tenggorokan saya sakit. Leher saya sakit. Pisau lipat. Pisau. Pisau. Tidak. Dada saya sakit. Perut saya sakit. Lipat. Lipat. Kaki saya sakit, Tuan. Pisau lipat. Pisau lipat. Pisau lipat. Pisau lipat untuk membunuh. Apakah pisau lipat untuk membunuh? Lihat saja. Sudah. Aku telah melakukannya dengan baik. Aku merasa puas. Aku letih bukan main.
kemajuan dari pelajaran Anda? Pelajarannya sudah selesai, Mary. Tetapi dia masih ada di sini. Dia tidak mau pergi. Memang! Mary, kau harus percaya padaku, Mary. Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku yang melakukannya, Mary. Lalu siapa, Tuan? Hah? Siapa? Saya? Aku tidak tahu, Mary. Mungkin. Oh, atau kucing? Boleh jadi, Mary. Kucing. Dan hari ini adalah tepat yang ke-40 kalinya, Tuan. Dan setiap hari lagunya sama. Setiap hari. Anda harus malu, Tuan. Dalam usia Anda, tetapi Anda membuat diri Anda sakit. Nanti Anda tidak akan punya murid lagi, dan nanti Anda baru akan terasa akibatnya. Tidak, Mary. Dia murid yang jelek. Dia tidak patuh. Dia tidak mau belajar. Dia murid yang jelek. Berbohong! Saya sudah mengatakannya tadi, Tuan, bahwa ilmu pengetahuan bahasa akan menjurus kepada tindakan-tindakan kejahatan, Tadi kau bilang kepada binatang buas. kepada tindakan-tindakan yang buas, Tuan. Oh, Mary. Aku keliru menafsirkannya. Aku kira binatang buas itu kota. Dan ilmu pengetahuan bahasa akan menjurus kepada kota binatang buas, Mary. Dasar serigala tua, seorang terpelajar seperti Anda tidak akan mungkin keliru menafsirkan kata-kata. Anda jangan coba-coba mengacau saya, Tuan. Aku tidak mau membunuhnya, Mary. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tetapi Anda menyesal, bukan? Ya, Mary. Aku bersumpah. Dasar anak nakal. Anda betul-betul anak yang manis. Nah, sekarang mari kita beres.